Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. La nabiyya ba'dahu amma ba'du. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwatal kiram, para abah dan ummahat, ya khususnya para orang tua dari Bulan Bintang Islamic School yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita diperkenankan kembali melanjutkan risalah atau buku, yaitu Ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu, perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya, atau perkara-perkara yang wajib diketahui oleh anak-anak kaum muslimin. Kita sudah sampai di bab atau etika tentang makan ya di kesempatan ini. Ya, adab makan. Pertanyaan ke-12. Bagi yang punya bukunya bisa dibuka ya di halaman ke-143, 146 maksud saya ya. Etika atau adab makan ya. Pertanyaan ke-12. Ya, sebutkan apa saja adab-adab ketika makan, maka jawabnya adab-adabnya antara lain ya. Baik. Sebelum kita bahas ya tentang adab-adab ini ya. Yang pertama yang harus kita pahami dan harus kita camkan, dan ini menjadi landasan, bahwa makanan itu adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan untuk kita ya. Jadi makanan itu adalah nikmat karunia dari Allah yang harus kita syukuri, yang harus kita ya pelihara kenikmatan tersebut, dan harus kita apresiasi ya. Kita syukuri dengan hati kita, dengan lisan kita, dan juga dengan jawarih atau anggota tubuh kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-172 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami karuniakan kepada kalian. Nah, kalau kita perhatikan Allah mengatakan ya min thayyibati ma razaqnakum ya, yaitu dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Ya, makan yang baik-baik dari yang telah Allah rezekikan kepada kita semua. Kemudian washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah. Jadi setelah Allah terangkan, Allah perintahkan kita untuk makan yang baik-baik, yang mana itu merupakan rezeki dari Allah, maka jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi Allah di dalam surat Al-Baqarah 172 ini Allah menyeru orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Dan kemudian Allah perintahkan kulu min thayyibat. Ya, makanlah dari yang baik-baik. Berarti di sini mengandung mafhum mukhalafah, ya, pemahaman kebalikannya adalah jangan memakan makanan yang buruk, ya. Jangan memakan makanan yang jelek atau yang buruk, ya. Karena Allah perintahkan kita untuk memakan makanan yang baik, ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, yang kami rezekikan kepada kalian, ya, washkuru lillahi, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga kita perhatikan ya di dalam surat yang lain ya, maksud saya di surat Al-Baqarah ayat yang lain, ayat 168, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia. Kalau tadi khitabnya adalah kepada orang beriman, sekarang khitabnya lebih luas,
yaitu sekalian manusia. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik. Allah perintahkan pertama kepada manusia. Ya, seruan Allah kepada manusia. Yang kedua, ya, Allah perintahkan untuk memakan makanan yang baik dan yang halal, yang thayyib dan yang halal. Karena ya, makanan yang halal, karena secara asal ya hukum makanan itu halal, tapi kadangkala belum tentu baik ya. Ya, belum tentu baik. Apalagi jika makanan tersebut adalah makanan yang jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menyebabkan gangguan kesehatan, seperti makanan yang berlemak-lemak atau berminyak-minyak ya. Tapi secara asal boleh, hukumnya halal. Artinya kita nggak boleh mengharamkan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ya, jadi ada makanan yang halal tapi ternyata tidak thayyib ya. Nah, tapi ya, semua makanan yang haram itu tidak ada yang thayyib. Semua makanan yang haram tidak ada yang baik. Ya, ini di antara kaidah yang perlu kita pahami. Ya, semua makanan yang haram tidak ada yang baik. Tapi makanan yang halal ada yang thayyib dan ada yang tidak thayyib, ya. Ada yang baik dan ada yang tidak baik, ya. Nah, karena itu makanya Allah perintahkan kita untuk mencari makanan yang halal pertama dan thayyib. Thayyib tentunya adalah yang baik, yang bermanfaat dan tidak mendatangkan mudarat untuk diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan larangan kepada kita. Wala tattabi'u ya khutuwati syaitan. Ya. Dan janganlah kalian ya mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya janganlah kalian mengikuti jejak-jejak syaitan. Yaitu yang mana syaitan mengajak kita untuk yang pertama mencari makanan yang haram. Yang kedua, mengajak kita untuk memakan makanan yang jelek. Yang ketiga, berlebih-lebihan di dalam ya hal makanan, ya, sehingga kita menjadi israf, ya, yaitu berlebih-lebihan di dalam makan. Karena segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu pasti menghantarkan kepada keburukan, meskipun secara asal itu baik, ya. Israf itu adalah termasuk salah satu perbuatan syaitan. Juga, ya, yang keempat, kita menghambur-hamburkan banyak uang untuk makanan, ya, yang mana sebenarnya itu tidaklah sepadan, ya. Artinya kita mencari makanan yang mahal, padahal sebenarnya ya kurang lebih sama saja dengan harga yang lebih murah. Padahal harta itu bisa digunakan untuk yang jauh lebih bermanfaat lagi. Nah, sehingga dikhawatirkan jatuh kepada tabzir. Ya, jatuh kepada kita membuang-buang harta. Dan perbuatan tabzir itu adalah perbuatan yang dikatakan sebagai ikhwanu syayatin, yaitu saudara-saudaranya syaitan. Ya, perbuatan tabzir. Makanya Allah larang kita untuk mengikuti jejak-jejak syaitan, ya, wala tattabi'u khutuwati syaitan, ya, innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian, ya. Jadi pondasi pertama yang harus kita bangun adalah, ya, makanan itu rezeki dari Allah yang kita harus berusaha mencarinya dengan jalan yang halal, ya, dengan jalan yang baik, dan kemudian apabila kita memperolehnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanan itu adalah rezeki dari Allah, tapi untuk mendapatkan makanan kita harus memperolehnya dengan cara yang baik. Mulai dari misalnya kita menanam, ya, tanaman, atau kita beternak, atau kita membeli makanan tersebut. Dan ketika membeli makanan tersebut ya tentunya harus dengan cara yang benar. Karena makanan yang dicari atau yang diraih dengan cara yang haram, maka tentunya ya makanan tersebut dia bisa menjadi daging yang tumbuh, ya, yang dapat menghantarkan kepada neraka atau dihalanginya, ya, doa kita. Artinya doa kita menjadi tidak mustajabah, ya. Hal ini sebagaimana hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam. Nabi SAW pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala thayyibun. Nah,
la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala itu baik. Ya, Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya, jadi di antara salah satu sifat Allah dan nama Allah adalah At-Thayyib. Ya, Allah adalah baik dan Allah tidak menerima yang baik. Ya, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasul. Jadi Allah perintahkan hal ini kepada para rasul dan juga Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Apa perintah Allah? Itu firman Allah Subhanahu wa taala ya, surat Al-Mu'minun, ya ayyuhar rusul kulu ya minat thayyibati wa'malu ya salihan. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Wahai sekalian para rasul, ya kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, wa'malu salihan, dan beramal solehlah. Ya, dan juga surat Al-Baqarah ayat 172 tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang Allah rezekikan, yang kami rezekikan kepada kalian. Ya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, ya, thumma dzakara rajula. Ya, kemudian Nabi menyebutkan ada seorang laki-laki. Ya. Ya. Yutilus safara. Ash'atha aghbara. Ya, ada seorang laki-laki yang mana dia tampak tanda-tanda melakukan perjalanan yang panjang, atau seorang musafir dengan dengan tanda-tanda ya habis melakukan safar atau perjalanan yang panjang, dan dirinya berdebu dan kusut kumai. Padahal kita tahu ya, di antara doa yang mustajabah adalah doanya musafirin, doanya orang-orang yang safar. Itu di antara doa yang mustajabah. Ya. Nah, ini disebutkan ada orang yang seharusnya dia doanya mustajabah. Ya, yaitu tampak padanya tanda-tanda dia melakukan perjalanan jauh. Bahkan dia berdebu dan kusut kumai, ya. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama'. Nah, kemudian dia mengangkat kedua tangannya, ya, menghadap ke langit. Dan ini juga termasuk di antara ya sebab-sebab yang dapat diijabahi doa kita, yaitu kita mengangkat kedua tangan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ini itu sebenarnya sudah memiliki sebab-sebab diterimanya doa. Yaitu dia memiliki tanda-tanda melakukan perjalanan jauh dan kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Kemudian dia menyeru, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ya, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ya, tapi wa mat'amuhu haramun. Makanannya haram. Makanannya berasal dari yang haram, ya. Wa mashrabuhu haramun, dan minumnya juga dari yang haram-haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya juga berasal dari yang haram. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, ya. Dan dia itu dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Ya. Maka fa'anna yustajabu lahu, atau fa'anna yustajabu lidzalika. Lantas bagaimana dia bisa dikabulkan doanya? Lantas bagaimana dia bisa diijabahi doanya? Padahal dia makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, pakaiannya juga berasal dari yang haram, dan dia ya diliputi dengan yang haram, kenyang dengan yang haram. Maka bagaimana doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dari sini kita bisa belajar ya jamaah sekalian muliakan Allah, bahwa ya konsep ketika kita makan dan minum, maka ini penting sekali karena ini bisa menjadi sebab apakah doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Karena apabila kita sebagai orang tua, kita terbiasa memakan dan minum dengan yang haram, baik haram secara zatnya atau haram secara pemerolehannya, cara mendapatkan makanan tersebut, ya, jadi haram ada dua macam. Haram li dzatihi dan haram li kasbihi. Haram secara zatnya, misalnya makan bangkai atau makan darah atau makan daging yang diharamkan seperti babi misalnya. Ya. Maka itu haram, jelas haram. Atau memakan makanan yang halal tapi dengan cara yang tidak halal. Mencuri misalnya, menipu misalnya.
Ya, artinya mendapatkan makanan dari cara yang haram. Itu berarti haram likasbihi. Makanannya halal, tapi karena cara mendapatkannya haram maka menjadi haram. Ya, dan haram untuk yang apa namanya? Yang memperolehnya, yang mengupayakannya. Haram untuk dirinya memakan makanan tersebut. Ya. Maka bagaimana doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, kalau semuanya itu dari yang haram. Karena itu ini penting ya jamaah. Ya, karena ketika kita mendidik anak kita ingin supaya diri kita dan anak kita bisa menjadi anak yang soleh. Sementara kita butuh dengan pertolongan Allah. Kita butuh dengan hidayah Allah. Kita butuh dengan taufik Allah. Kita butuh dengan segala pertolongan Allah. Karena ya kita nggak bisa lepas dari berdoa kepada Allah. Tapi ketika kita diliputi dengan keharaman, maka bisa jadi doa-doa kita itu menjadi terhalang lantaran apa yang kita makan, apa yang kita minum, atau pakaian yang kita kenakan. Karena itu ya jamaah sekalian ya, mungkin bisa jadi ada di antara kita, ketika kita berdoa kepada Allah tak kunjung dikabulkan oleh Allah, bisa jadi ada hal-hal yang menghalangi doa kita dikabulkan oleh Allah. Makanya kita perlu untuk senantiasa ya apa namanya bermuhasabah, introspeksi dan mengevaluasi diri. Dan kita tetap terus berdoa, bukan artinya ya kita berhenti doa. Manakala kita tahu ketika kita ya apa namanya mungkin masih memiliki harta yang bercampur dengan yang haram, kemudian kita berputus asa, tidak. Kita tetap berdoa kepada Allah. Kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Sembari kita memperbaiki diri kita. Karena kita selalu senantiasa butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah karena itu ya jamaah sekalian, ya penting sekali agar kita memberikan makanan kepada anak kita dengan makanan yang halal dan thayyib. Halal, pastikan makanan itu halal secara zat dan secara ya kasab, yaitu cara memperolehnya. Ya, halal lidzatihi wa likasbihi. Halal dari secara zatnya dan halal cara mendapatkan atau memperoleh makanan tersebut. Ya, pastikan itu halal, kita upayakan halal. Ya. Lalu kemudian manusia itu butuh dengan makan. Makanan itu sejatinya adalah karunia dari Allah. Sehingga kita harus bersyukur kepada Allah atas makanan yang telah kita peroleh. Karena ya meskipun kita berusaha dan berupaya, itu makanan sejatinya secara hasil adalah Allah yang memberikan. Upaya kita hanya sebab. Upaya kita hanyalah sebagai sebab. Yang memberikan tetap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita tetap harus bersyukur kepada Allah. Nggak boleh kita membanggakan diri. Bahwasanya ini adalah dari jerih payahku. Bahwasanya ini adalah dari keringatku. Ini semua adalah dari iniku dan ituku. Ya, artinya semua dikembalikan kepada dirinya. Jangan. Kita kembalikan ini semua atas pertolongan Allah. Ini semua adalah karunia dari Allah. Ini semua adalah taufik dari Allah. Ini semua adalah pemberian dari Allah. Wa ma asabaka min hasanatin famin Allah. Kebaikan yang engkau peroleh, katakan dari Allah. Tapi kalau keburukan, kita misalnya udah berusaha, kita gagal, maka jangan kita katakan ini kegagalan dari Allah. Dan meskipun Allah yang menentukan, tapi kita nggak beradab ketika mengatakan ya keburukan-keburukan itu kita katakan asalnya dari Allah. Ya, bahwasanya kita limpahkan ini adalah kesalahan Allah. Jangan. Itu adalah dari diri kita, ya. Sebagaimana di surat An-Nisa ya. Ya, ayat ke apa namanya? 179 ya, yang mengatakan wa ma asabaka ya min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Adapun keburukan yang menimpa kamu, katakanlah itu dari diri kamu sendiri. Keburukan-keburukan kita katakan dari diri kita. Wa ma asabaka ya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Segala bentuk musibah, bencana yang menimpa kalian sejatinya adalah karena sebab perbuatan tangan kalian sendiri. Jadi ajarkan makanan itu adalah karunia dari Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah atas makanan tersebut. Ya. Bagaimanapun bentuk makanan yang ada, ajarkan untuk bersyukur kepada Allah. Ini kita mengajarkan qanaah, syukur dan qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian juga ya ajarkan adab-adab di dalam makan. Kenapa? Karena orang-orang yang beradab ketika makan, maka dia akan membuahkan pahala yang begitu banyaknya dari upaya yang secara asal ini bukan ibadah. Dan perbuatan yang non ibadah itu kita tidak mendapatkan dosa dan kita tidak mendapatkan pahala. Tapi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang menerapkan adab, maka manakala dia menerapkan adab termasuk di dalam makanan, maka itu akan merubah perbuatan mubah tadi menjadi ibadah.
dan membuahkan pahala. Ya, bahkan niat saja itu bisa membuahkan pahala. Nah, kita perhatikan adab-adab yang disebutkan di sini. Pertama, berniat makan dan minum agar tubuh menjadi kuat untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini konsepsi pertama. Ya, meniatkan tujuan dalam makan dan minum kita supaya tubuh kita kuat. Kenapa? Karena tubuh kita butuh asupan makanan dan nutrisi. Ya, kita adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kita butuh makan dan minum. Itu adalah kebutuhan asasi kita, makan dan minum. Artinya tubuh kita, fisik kita itu butuh nutrisi, makanan. Sebagaimana jiwa kita, ya, sebagaimana hati kita, ya, itu juga membutuhkan asupan nutrisi berupa ilmu. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, manusia itu lebih membutuhkan nutrisi hati daripada nutrisi fisik. Manusia itu lebih membutuhkan nutrisi jiwa daripada nutrisi tubuh. Kenapa? Kalau nutrisi tubuh mungkin ya makan sekali dua kali sudah cukup. Tapi kalau nutrisi hati, nutrisi jiwa itu kita butuhkan seiring dengan dengan nafas kita. Kita menarik dan menghembuskan nafas kita, kita butuh dengan hal tersebut, yaitu dengan ilmu. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menciptakan anak kita. Allah berikan segala bentuk potensi yang ada padanya. Dan Allah jadikan manusia itu setidaknya terdiri dari dua elemen. Elemen zahir yang tampak dan elemen batin yang tidak tampak. Akalnya adalah sesuatu yang tidak tampak. Ya. Jadi akal, pemahaman, kemudian juga hati, ya batinnya, perasaannya, emosi dan seterusnya itu adalah suatu hal yang tidak tampak. Adapun tubuh, ya badan, fisik itu adalah sesuatu yang tampak. Karenanya ya agama kita adalah agama yang sempurna, memperhatikan kedua aspek, bukan cuma memperhatikan aspek zahir tapi melupakan aspek batin. Agama kita memperhatikan zahir dan batin. Makanya secara batin kita cari makanan yang halal. Ya, yang halal. Dan secara zahir kita cari makanan yang thayyib, yang baik, yang bernutrisi, yang bergizi untuk apa? Untuk anak-anak kita. Karena ini suatu hal yang dibutuhkan. Nah, karena itu ketika kita ajarkan kepada anak kita untuk makan, maka jelaskan makanan ini karunia dari Allah, nikmat dari Allah, dan tubuh kita adalah tubuh yang lemah, dan apabila tubuh kita tidak makan, maka tubuh kita bisa lemas, bahkan bisa mati. Alhamdulillah Allah hadirkan, ya Allah datangkan rezeki berupa makanan. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan makan, tubuh kita pun akhirnya bisa memiliki kekuatan. Kita bisa beraktivitas. Kamu nak bisa bergerak, bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, bisa melakukan ini dan itu adalah karena Allah berikan rezeki kepada kita. Allah berikan kita kekuatan. Di antara sebab kita memperoleh kekuatan dari makanan. Makanan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan kita makanan. Sehingga kita harus bersyukur kepada Allah atas makanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Konsepsinya agar selalu bersyukur. Dan ajarkan kepada mereka agar meniatkan ketika kita makan agar kita kuat. Agar kita memiliki kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan. Untuk bisa melaksanakan ibadah. Untuk bisa senantiasa kita menegakkan haknya Allah. Karena dengan niat ini, maka Allah sudah membalas, ya, dan menjadikan perbuatan kita, yaitu berupa makan tadi, bernilai ibadah, ya, akan membuahkan pahala. Jadi niat itu bisa menjadikan suatu amalan yang mubah asalnya, itu bisa berpahala. Hanya karena niat nih, ya. Hanya karena niat, ya. Jadi misalnya misalnya tidur, ya tidur kan kebutuhan manusia. Tapi kemudian Anda hadirkan niat dengan tidur, aku ingin beristirahat untuk mengumpulkan kekuatan agar aku besok bisa beraktivitas, bisa bekerja, mencari nafkah karena Allah. Melaksanakan perintah Allah, anak dan istriku adalah amanat yang harus aku pelihara. Kemudian dia hadirkan niat itu, maka itu bisa menjadi berpahala. Dan sungguh sangat luar biasa urusan seorang mukmin, ya, karena orang-orang mukmin yang berilmu dia bisa mendatangkan dan menghadirkan pahala dari setiap aktivitasnya. Itulah bedanya orang-orang yang berilmu dengan orang jahil.
Orang-orang bodoh, orang jahil, mohon maaf ya. Kalau bahasanya agak kasar, karena memang asalnya kita manusia bodoh, jahil, ya. Jadi orang-orang jahil atau orang-orang bodoh, ketika melakukan sesuatu, maka dia tidak mendapatkan apapun. Bisa jadi dia mendapatkan dosa. Ya, tapi orang-orang berilmu di dalam setiap aktivitasnya itu dia selalu bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang dasarnya manusia, manusia itu cenderung untuk mencari sesuatu yang sifatnya hissi, sesuatu yang sifatnya tangible, sesuatu yang sifatnya itu kelihatan. Makanya kalau misalnya manusia itu dijanjikan bonus berupa mobil, berupa uang, atau berupa makanan, semangat melakukannya. Ya. Tapi apabila dijanjikan berupa pahala dari Allah, balasan dari Allah, banyak yang lupa, banyak yang lalai. Kenapa? Karena itu sesuatu yang apa? Yang tidak hissi, yang tidak indrawi, yang tidak bisa diindra. Sesuatu yang tidak tampak. Balasan-balasan dari Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita saksikan secara zahir. Sehingga itu seringkali dilupakan dan dilalaikan manusia. Karena apa? Karena yang berperan di sini iman. Karena iman itu berkaitan dengan kita mengimani perkara-perkara ghaib, perkara-perkara yang tidak bisa diindra. Karena itu orang-orang yang imannya lemah, maka mereka akan sulit untuk termotivasi dan terdorong untuk beramal soleh ketika dijanjikan atau ketika diberikan berita-berita gembira tentang balasan dari Allah. Kenapa? Karena keimanannya kurang. Ya, seakan-akan dia tidak begitu meyakini akan balasan-balasan dari Allah. Padahal balasan dari Allah itu jauh lebih baik. Ya, makanya manusia banyak yang lalai dari Allah karena Allah tidak tampak zatnya, dan juga lalai dari mengharapkan surga karena surga saat ini tidak tampak, lalai dari takut kepada neraka karena neraka tidak tampak. Ya, tapi orang-orang yang beriman mereka meyakini dan membenarkan surga itu hak, neraka itu hak. Mereka meyakini dengan ilmu yaqin, ya, karena ini adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sang pencipta kita, dan juga melalui lisan nabi kita yang mulia yang tidak pernah berdusta. Surga itu ada, neraka itu ada. Meskipun belum kita saksikan, tapi kita yakini ada. Itulah ilmu yakin. Nanti kelak ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita, kemudian Allah tunjukkan ketika kita berada di alam barzakh, bagi orang-orang yang beriman Allah tunjukkan tempatnya nanti di surga, maka dia menjadi ainul yakin. Demikian pula orang-orang kafir atau orang-orang yang fajir, ketika ditunjukkan tempatnya nanti di neraka, dia sudah ketakutan luar biasa. Dia melihat tempatnya nanti di neraka. Itulah yang disebut dengan ainul yakin. Keyakinan karena dia melihat. Baru nanti ketika di akhirat, ketika di yaumil qiyamah, di yaumil akhir, setelah manusia semuanya telah dihisap oleh Allah, telah ditimbang semuanya, kemudian Allah tentukan neraka dan surga, dan ketika seseorang telah masuk ke dalam surga, maka dia sungguh mendapatkan fauzul azim, kemenangan yang besar. Dia berbahagia, dan itulah haqqul yakin. Dia yakin dengan sebenar-benarnya yakin ketika dia telah masuk ke dalam surga. Demikian pula orang-orang kafir, orang-orang fajir, ketika Allah telah tetapkan, tentukan dia masuk ke dalam neraka, sungguh dia berada di dalam kerugian yang luar biasa. Dan barulah dia haqqul yakin. Dan tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali hanya penyesalan demi penyesalan. Bahkan sebelum itu ketika di alam barzakh, di alam kubur, mereka pun juga sudah menyesal. Ketika Allah tunjukkan neraka dan Allah himpit, Allah jadikan jadi ketika di alam kubur Allah himpit mereka, maka mereka pun hanya bisa berangan agar Allah kembalikan mereka ke dunia. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan husnul khatimah, dan Allah lapangkan makam kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua wafat di atas Islam dan sunnah. Nah, jadi ya jamaah sekalian, yang pertama adalah hendaknya meniatkan tujuan kita dan ajarkan kepada anak kita makan dan minum agar tubuh kita menjadi kuat dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar lisan kita bisa senantiasa berzikir kepada Allah,
agar lisan kita senantiasa bisa menyebut nama Allah, agar lisan kita senantiasa bisa membaca kalam Allah, agar tubuh kita senantiasa selalu bisa melaksanakan amal ketaatan kepada Allah. Karena tiap persendian dari tubuh kita itu memiliki hak yang harus ditunaikan. Karena sejatinya setiap persendian dari tubuh kita itu adalah milik Allah, dititipkan kepada kita. Sehingga kita harus tunaikan haknya. Makanya orang-orang yang melakukan kemaksiatan sesungguhnya dia itu adalah orang-orang yang dikatakan man zalama nafsahu, orang yang menganiaya dirinya sendiri. Karena dia sedang menganiaya dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan. Karena nanti tubuhnya akan menjadi saksi atasnya. Nah, lalu kemudian yang kedua, kata Syekh di sini adalah mencuci kedua tangan sebelum makan. Ya, mencuci kedua tangan sebelum makan. Ya, jadi ini termasuk anjuran ya. Apalagi kalau tangan itu kotor, ya, maka hendaknya seseorang itu mencuci kedua tangannya. Nah, ini diantara indahnya agama kita, jamaah sekalian mulakan Allah. Ya, agama kita itu begitu sangat detailnya. Bahkan ketika hendak makan pun juga kita diajarkan untuk apa? Untuk mencuci kedua tangan kita. Ya, ini menunjukkan betapa agama kita menjaga kebersihan. Ya, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dan Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dikatakan kana idza arada an yanam wa huwa junubun tawaddaa. Rasulullah apabila hendak tidur sementara beliau dalam keadaan junub, maka beliau pun berwudu ya sebelum beliau tidur. Kemudian wa idza arada an ya'kula ghassala yadayhi. Nah, ini syahidnya di sini. Ya wa idza arada an ya'kula ghassala yadayhi. Dan Nabi apabila hendak makan, maka beliau mencuci kedua tangannya. Jadi beliau cuci kedua tangannya, ya. Jadi agama kita itu agama yang menjaga kebersihan dan kesucian. Ternyata mencuci kedua tangan itu adalah tuntunan Nabi, sunnah Nabi. Ya, ini banyak orang yang salah paham, dianggap bahwasanya oh itu bukan sunnah kok, itu cuman memang ya anjuran secara medis saja. Tidak. Nabi SAW itu sebagaimana tadi riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi SAW ya dikatakan wa idza arada an ya'kula, apabila Nabi berkeinginan atau berkehendak untuk makan, ghasala yadayhi, maka Nabi mencuci kedua tangannya. Ya, cuci tangan dulu. Ya. Nah, adapun caranya, tekniknya, maka masalah teknik ini ya apabila tidak datang riwayatnya, maka ini dikembalikan kepada adah, kepada urf. Ya, ini adalah perkara-perkara yang lebih fleksibel. Dan kita boleh mencuci tangan ya dengan mengikuti cara-cara yang memang terbukti efektif, misalnya untuk membunuh bakteri dan yang semisalnya. Misalnya kita mencuci tangan dengan sabun ya. Misalnya selama 20 detik misalnya, ataupun juga kita gosok dengan sabun di setiap sela-sela jari. Itu suatu hal yang hukumnya mubah-mubah saja ya, boleh. Bahkan juga satu hal yang baik ya kalau memang itu terbukti secara sunnah kauniyah Allah, yaitu secara saintifik itu bisa membunuh bakteri ataupun virus. Ya, khususnya di zaman seperti saat ini. Ya, ketika kita masih diuji Allah dengan wabah pandemik seperti ini. Nah, lalu kemudian yang ketiga kata Syekh yaitu mengucapkan basmalah, bismillah. Makan dengan tangan kanan. Mengambil makanan yang dekat dengannya, kemudian tidak makan dari tengah wadah atau di depan orang lain. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah di antara ya tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Yaitu apa? Yaitu Nabi SAW beliau pernah ya ketika bersama dengan anak tiri beliau ya yang bernama Umar bin Abi Salamah ya. Beliau adalah putranya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah suaminya wafat meninggal dunia. Dan Ummu Salamah ini adalah salah seorang wanita yang hebat, yang luar biasa. Beliau ketika kehilangan suaminya, ya, dan beliau sangat mencintai suaminya ketika itu, maka datanglah Abu Bakar meminang beliau.
Umar meminang beliau, tapi ditolak hingga akhirnya dipinang oleh Rasulullah SAW. Dan awalnya beliau enggan, dikarenakan beliau merasa tidak layak, ya. Namun akhirnya pun beliau menerima pinangan Rasulullah, ya. Sehingga Umar putra beliau adalah termasuk anak tirinya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Umar bin Abi Salamah pernah menceritakan beliau pernah bersama Rasulullah dipangku oleh Rasulullah SAW. Kemudian tangannya itu menjulur-julur ke arah meja makan. Kemudian Nabi SAW beliau mengajarkan adab nih. Ini luar biasa yang diajarkan oleh Nabi. Anak ini menjulur-julurkan tangan nih. Menjulur-julurkan tangan ke arah meja makan ya. Kalau kita biasanya apa yang kita lakukan? Ya, biasanya kita udah langsung ngomelin ini anak kita. Nggak boleh kayak gitu kamu ini nggak sopan tahu. Nah, kadang-kadang kita seperti itu ya. Tapi Nabi SAW itu adalah seorang pendidik yang luar biasa. Nabi katakan, ya gulam, wahai nak, wahai bocah, samillah. Ya, ucapkan bismillah. Ya, wakul biyaminik. Dan makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik. Dan makan apa yang dekat denganmu. Dan semenjak itu, kata Umar bin Abi Salamah, aku selalu mengerjakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi nggak melakukan pendekatan dengan dihardik anak ini. Karena Nabi bukan sosok seperti itu. Ya, beliau tidak menghardik. Beliau tidak langsung serta-merta melarang anak ini. Enggak. Apalagi ini anak masih kecil. Tapi Nabi ajarkan adab. Nabi berikan instruksi ya yang lebih terang dan lebih jelas. Dan Nabi kaitkan dulu adab kepada Allah. Apa itu? Ucapkan bismillah. Itu adab kepada Allah. Basmalah itu adalah adab kepada Allah. Artinya diajarkan kita sebelum melakukan segala sesuatu untuk mendahulukan Allah. Karena ucapan bismillah dengan menyebut nama Allah artinya kita mendahulukan menyebut nama Allah sebelum kita melakukan sesuatu. Contoh misalnya, bismillah aqra'u, dengan nama Allah aku membaca. Bismillahi aktubu, dengan nama Allah aku menulis. Juga demikian, bismillahi akulu, dengan menyebut nama Allah aku makan. Jadi diajarkan adab paling tinggi oleh Rasulullah, yaitu basmalah. Ya gulam ini adalah sebuah sapaan, panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Jadi anak ini disentuh dulu hatinya dengan sapaan, ya, dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Ini adalah cara yang efektif, ya, menyentuh hati dan perasaan dulu. Dan juga mempersiapkan anak, karena ya tidak serta-merta langsung diberikan instruksi, enggak, apalagi larangan. Jadi harus dipersiapkan dulu ini anak, karena anak ketika dipanggil, apalagi dengan panggilan kasih sayang, maka dia akan iltifat, dia akan menoleh, dia akan ya menoleh kepada orang yang memanggilnya, sehingga indera-inderanya dia, termasuk indera pendengarannya, itu akan semakin awas, ya semakin konsentrasi untuk menunggu apa yang akan disampaikan oleh orang yang memanggil dia. Ini makanya dikatakan ya gula, ya samillah, ucapkan bismillah ya nak. Ya, kemudian baru diajarkan, ya wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makan yang dekat dengan dirimu. Diajarkan adab. Makan dengan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri. Karena di dalam riwayat yang lain, ketika ada salah seorang sahabat Nabi yang memakan dengan tangan kiri, maka Nabi melakukan pendekatan yang berbeda. Makanya Nabi luar biasa. Ya, Rasulullah SAW itu sosok yang luar biasa. Beliau bisa melakukan pendekatan ya kepada orang sesuai dengan kondisinya. Kepada anak-anak berbeda, kepada orang dewasa beda. Ketika ada salah seorang sahabat yang sudah lebih gede makan dengan tangan kiri, maka Nabi langsung mengingatkan, ya. Nabi katakan, ya, kul biyaminik wala ta'kul bishimal. Makan dengan tangan kananmu, jangan makan dengan tangan kiri, ya. Baru kemudian Nabi terangkan, fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri. Di antara pelajarannya adalah apa? Kita tahu ya, ada sejumlah riwayat, maksud saya, Allah Subhanahu wa taala itu yuhibbu at-tayammun. At-tayammun, bukan tayammum ya, tapi tayammun. Tayammun artinya Allah itu mencintai sesuatu dengan dilakukan dengan anggota tubuh yang kanan. Makanya semua amalan-amalan yang baik ya, itu diawali dengan bagian tubuh yang kanan.
Mau pakai baju, kanan dulu. Mau pakai sandal, kanan dulu. Ya, mau keluar rumah, kanan dulu. Intinya kita dahulukan yang kanan. Tapi sebaliknya, kalau kita mau ke tempat-tempat yang misalnya kotor, ya, ataupun juga kita melepaskan sesuatu setelah kita kenakan, maka dahulukan yang kiri. Misalnya melepas sandal, ya, kemudian melepas baju, masuk ke kamar mandi, maka kita dahulukan yang kiri dahulu, ya. Jadi dalam rangka untuk tazyin, untuk berhias, dahulukan kanan. Tapi untuk melepaskan hiasan, maka kita dahulukan dengan bagian yang kiri. Ya, jadi ini menunjukkan sebenarnya anggota tubuh kanan itu adalah memang Allah sudah menentukan itu tugasnya adalah untuk yang baik-baik. Nah, lucunya ada sebagian orang ya yang akalnya pendek itu mengatakan Islam itu sangat diskriminatif. Jangankan dengan wanita, dengan tubuh saja, anggota tubuh saja udah diskriminatif katanya. Katanya anggota tubuh yang kiri itu sudah didiskriminasi. Ya, menurut orang-orang yang akalnya pendek ini. Padahal kita ya jamaah sekalian, ketika berbicara tentang keutamaan atau afdholiyah, maka konsepsi kita adalah kita tidak mengutamakan satu dengan yang lainnya kecuali apabila pencipta kita Allah Subhanahu wa taala atau manusia yang paling dekat dengan pencipta kita Rasulullah dan yang paling berilmu menerangkan tentang keutamaannya. Kita nggak mengatakan bahwasanya ya ada satu hari dibandingkan hari-hari yang lainnya itu lebih utama, kecuali ada dalilnya. Karena hari itu termasuk ciptaan Allah, dan Allah lebih tahu tentang ciptaannya, mana yang lebih utama, mana yang lebih mulia. Allah tentukan hari Jumat adalah hari yang mulia, maka kita pun mengutamakan dan memuliakan hari Jumat. Demikian pula di antara 12 bulan, ya Allah mengutamakan ya atau memuliakan apa? Ramadan, ya. Allah memuliakan bulan Ramadan, ya. Sehingga bulan Ramadan pun juga patut untuk kita muliakan. Juga Allah muliakan Ashhurul Hurum, ya, 4 bulan yang suci, 4 bulan yang dikatakan ya bulan-bulan haram, bulan-bulan suci. Demikian pula tempat. Kita nggak boleh mengatakan masjid ini lebih utama daripada masjid itu. Misalnya masjid Istiqlal lebih utama daripada masjid di daerah ini. Nggak boleh. Semua masjid sama. Kecuali apabila ya Allah dan atau Rasulnya mengutamakan. Karena Rasulullah mengutamakan atau menjelaskan keutamaan ya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, maka kita pun turut mengutamakan dan memuliakan ya masjid-masjid tersebut. Ya, karenanya apa yang Allah dan Rasulnya istimewakan, kita mengistimewakan. Termasuk anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita kanan dan kiri. Ya, ini anggota tubuh kita. Ya. Dan Allah yang lebih tahu tentang anggota tubuh kita. Ya. Sementara Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW adalah tidak lain dan tidak bukan untuk kita tiru, dijadikan sebagai teladan, dijadikan sebagai contoh. Karena kita manusia, metode pembelajaran kita adalah dengan muhakah, meniru, mencontoh. Sehingga Allah jadikan ya Rasulullah itu sebagai contoh yang konkret untuk umat manusia agar manusia bisa menirunya. Maka yang dipilih adalah juga dari bangsa manusia. Nah, karena Nabi SAW itu mencontohkan kita ya melakukan sesuatu dengan mendahulukan tangan kanan misalnya, maka kita ikuti, kita tiru. Ada hal-hal yang sifatnya akal kita nggak mampu menjangkaunya. Kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na wa amanna. Kita dengar, kita taati, kita imani. Sebagaimana datangnya. Karena akal kita tidak mampu menjangkau. Karena Allah yang lebih tahu. Misalnya tentang apa keutamaan tangan kanan daripada tangan kiri. Allah ciptakan ada bagian kanan, ada bagian kiri. Allah jadikan kita yang memiliki kemampuan untuk membedakan arah. Depan, belakang, atas, bawah, termasuk kanan dan kiri. Ya, sehingga kita tahu ini ada bagian kanan, ini adalah bagian kiri. Kanan dan kiri itu makhluk ciptaan Allah. Ya. Sehingga kita pun juga bisa membedakan mana bagian kanan, mana bagian kiri. Agama kita begitu luar biasanya di dalam menstimulasi ya anak-anak kita sehingga kita juga bisa mengajarkan mana bagian kanan, mana bagian kiri. Ya. Nah, juga termasuk di dalam adab makan. Ya. Itu diajarkan agar kita ketika makan pakai tangan kanan. Ya, karena apa? Karena ini sesuatu yang dicintai Allah dan juga dicintai Rasulullah dan dipraktekkan oleh Rasulullah. Adapun tangan bagian kiri, ya, itu disebutkan ini adalah sesuatu yang disenangi syaitan, diantaranya makan dengan tangan kiri. Ini adalah perbuatannya syaitan dan kita diperintahkan untuk ya untuk
Mukhalafatu syaitan, menyelisihi syaitan, membedakan diri dengan syaitan. Juga termasuk dengan orang kafir, juga termasuk dengan orang fasik. Kita disuruh membedakan diri, jangan meniru, jangan menyamai syaitan atau orang kafir atau orang fasik. Ya. Karenanya agama kita itu juga di antara hikmahnya adalah kita membedakan diri dari kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Karena itu Nabi mengatakan, ya, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu ciri khas atau suatu ciri khusus dari orang-orang kafir atau dari suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Nah, karenanya kita adalah suatu kaum yang dimuliakan dengan Islam, dan Islam itu adalah sesuai dengan fitrah kita. Maka kita ikuti, ya, apa yang telah diajarkan oleh agama kita. Jadi kita nggak usah mendengarkan itu, ya, sora-sora sumbang mengatakan agama Islam diskriminasi. Anggota tubuh saja didiskriminasi. Ini ucapan orang-orang yang nggak punya akal ini sebenarnya. Ini adalah ucapan orang-orang yang membangkang dan orang-orang yang paling bodoh di muka bumi ini, ya, yang mengatakan agama Islam mendiskriminasi, ya. Kenapa? Karena mereka berangkat dari konsepsi tidak meyakini Tuhan, atau mereka menentang keputusan Tuhan, ya. Dan mereka adalah makhluk yang menganggap diri mereka adalah, ya, entitas yang luar biasa hebatnya, padahal mereka rendah dan hina, ya. Karena itu makanya kita jangan tertipu dengan mereka. Jadi Nabi mengajarkan adab bismillah, makan dengan tangan kanan. Karena bagian tangan kanan atau tubuh kanan ini, ya, itu adalah suatu hal yang dicintai Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, di yaumil hisab, ya, ketika di hari mizan, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia menjadi dua golongan, ashabul yamin wa ashabus shimal. Golongan kanan dan golongan kiri. Ya. Ashabul yamin, wajahnya begitu cerianya, begitu gembiranya. Ashabus shimal, wajahnya begitu gelapnya, muramnya. Ya. Jadi Allah puji bagian yamin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Allah menciptakan bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam dengan kedua tangannya. Makanya ketika iblis alaihi laknatullah tidak mau tunduk dengan perintah Allah untuk sujud kepada Adam, iblis bertanya kepada Adam, ya iblis, ya, wahai iblis, ya, afwan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, bertanya itu kepada iblis, ya. Sebentar, ya. Kita lihat di dalam surat Shad, ya, di dalam surat Shad ayat ke-75, ya. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Biyadayya, ya. Astakbarta, ya, am kunta minal alin, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu menyombongkan diri atau kamu menganggap diri kamu termasuk, ya, orang-orang yang levelnya tinggi? Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ini akidah Ahlussunnah menetapkan Allah memiliki kedua tangan. Sesuai dengan Allah terangkan, tapi tangan Allah berbeda dengan makhluknya. Tidak sama dengan makhluknya. Ya, enggak sama. Bagaimana hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Maknanya kita tetapkan Allah memiliki tangan. Ya, sesuai dengan kesempurnaan Allah. Dan di dalam, ya, sejumlah riwayat, ya, dikatakan kedua tangan Allah itu adalah kanan. Nah, oleh karena itu ketika kita berbicara tentang zatnya Allah, akal kita tunduk. Ya, akal kita tunduk karena kita nggak mampu menjangkaunya. Akal kita Allah ciptakan nggak bisa menjangkau segala sesuatu, apalagi menjangkau tentang Allah. Makanya ujian ketika kita menetapkan perkara-perkara gaib, apakah kita mendahulukan akal kita yang lemah, yang terjangkau ini, ataukah kita mendahulukan, ya, keimanan kita yang berangkat dari ilmu. Allah berikan tanda ayat akan keberadaannya, dan itu adalah suatu hal yang tidak terbantahkan atas, ya, wujudullah, atas keberadaan Allah. Ya,
Allah itu ada. Ya, fitrah kita, naluri kita, akal kita, semuanya menentukan Allah itu ada. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda kepada kita, ayat kauniyah dan ayat qauliyah, berupa ciptaannya dan berupa firman-Nya. Kewajiban kita adalah kita tunduk dengan ayat-ayat yang telah Allah berikan, di antaranya ayat qauliyah, firman-Nya. Kita tunduk dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena itu akal kita hendaknya tidak turut berperan ketika berbicara tentang zatnya Allah. Ketika Nabi mengatakan ya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kedua tangan dan kedua tangan itu adalah kanan, maka sudah kewajiban kita adalah mengimani. Karena Allah mencintai bagian kanan, ya. Kemudian juga tidak makan dari kemudian mengambil makanan yang dekat. Ya, ini juga bagian dari adab. Ambil makan yang dekat, ya. Jadi ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, wa kul mimma yalik. Ya, jadi makanlah ya dari yang dekat. Kemudian juga tidak makan dari tengah wadah. Ya. Jadi tidak makan dari tengah wadah. Ya. Karena kenapa? Di tengah wadah itulah yang paling banyak barokahnya, tapi hendaknya kita makan dari pinggir piring. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan al-barakatu tanzilu wasatot ta'ami. Ya, sesungguhnya keberkahan itu turun di tengah-tengah ya di bagian tengah makanan, ya. Maka fakulu min hafataihi. Maka makanlah dari pinggir-pinggir piring Anda, ya, dari pinggir-pinggirnya maksudnya. Wala ta'kulu min wasatih. Dan jangan memulai makan dari bagian tengahnya. Ya. Jadi kita makan dari pinggirnya dulu, jangan dari tengah. Ini di antara dalilnya yang disebutkan oleh Syekh, jangan makan dari tengah wadah, tapi makan dari pinggir. Ya. Atau memakan di depan orang lain, ya. Jangan memakan di depan orang lain. Artinya kalau kita lagi makan, ya, kemudian di depan kita itu ada orang lain yang tidak makan, maka hendaknya kita cari tempat. Jangan kita memamerkan makanan kita di hadapan orang lain, ya. Nah, lalu kemudian yang keempat, kata Syekh, jika lupa mengucapkan basmalah, maka mengucapkan bismillahi awwalihi wa akhirihi, ya. Jadi kalau lupa ketika makan, ya, lupa mengucapkan bismillah, maka ucapkan bismillahi, ya, min awwalihi wa akhiri, atau bismillahi awwalahu wa akhirahu, ya. Bismillahi awwalahu wa akhirahu, ya. Nah, jadi ini di dalam buku ini, ya, itu ini ada sedikit yang perlu dikoreksi, ya. Itu seharusnya bismillahi min awwalihi wa akhirihi, atau kalau enggak pakai min, bismillahi awwalahu wa akhirahu, ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, idza akala ahadukum, ya, fal yadhkur ismallaha ta'ala, ya. Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Apabila salah seorang kalian hendak makan, maka ucapkanlah bismillah. Kemudian kata Nabi, fa idza nasiya an yadhkur ismallahi fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, dan apabila dia lupa mengucapkan bismillah di awal makan, maka hendaknya dia ucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau bismillahi min awwalihi wa akhirihi. Ya. Jadi itu hendaknya yang kita ajarkan, ya. Nah, kemudian, ya, yang kelima, ya, ajarkan kepada anak kita adab untuk meridhoi makanan yang ada, ya, untuk qanaah dengan makanan yang ada, ya. Hendaknya dia ridho dengan makanan yang ada, ya. Dan tidak mencela makanan. Karena Nabi SAW adalah sosok yang tidak pernah mencela makanan. Nabi jika nggak suka dengan sesuatu, ya Rasulullah diam. Tidak dikomentari makanan tersebut. Itu Rasulullah. Nah, coba kalau kita paling udah mengatakan, rasanya gimana ya, pahit banget, asin banget. Kita sudah banyak mengomentari makanan. Tapi Rasulullah SAW, beliau itu adalah orang yang subhanallah, ya, sangat benar-benar menjaga ucapan beliau. Ketika beliau tidak suka dengan sesuatu makanan,
maka beliau diam, tidak berkomentar, sehingga tampak bahwasanya ketika Nabi diam, berarti itu menunjukkan Nabi tidak suka dengan makanan tersebut. Ya. Dan intinya adalah jika senang dengan makanan itu silakan dimakan. Namun jika tidak senang maka dibiarkan, tidak usah dimakan. Tapi diam, jangan banyak komentar, ya. Nah, kita apalagi nih ya para suami ya. Ya, itu kalau istrinya lagi masak ya, itu kadang-kadang komentarnya luar biasa ya. Itu ngalah-ngalahin ini ya, apa namanya? Reviewer makanan ya. Jadi ini sepertinya kurang garam ya, ini sepertinya kurang ini dan kurang itu. Padahal istri kita sudah begitu luar biasanya ya. Beliau mengurusi semuanya, mulai dari urusan anak, urusan pakaian kotor dan lain sebagainya, sampai memasak buat kita. Maka kita menghargai. Ya. Kita menghargai apa yang dilakukan oleh istri kita. Dan kalau kita nggak suka, maka hendaknya kita diem ya, ataupun kita ya tidak menampakkan dengan ucapan-ucapan yang buruk sebenarnya. Ya. Dan ini adalah suatu hal yang baik ya. Apalagi kalau kita lakukan di hadapan anak-anak kita. Ya jamaah sekalian menggunakan Allah. Pernah ya, ini sebuah kisah yang saya baca ya. Ada seorang yang ma'ruf ya. Saya lupa saya lupa ini ya figurnya ya. Jadi dia adalah seorang suami yang sangat ini ya, sangat perhatian dengan keluarganya. Ya. Nah, lalu pernah suatu ketika ya, dia mengajak saudaranya ya atau kawannya makan di rumahnya. Nah, ini anaknya banyak ya. Lalu kemudian ketika ketika disodori makanan ya, itu ternyata istrinya itu memasak semacam roti itu gosong. Ya, gosong. Ya. Lalu kemudian oleh sang suami ini itu dimakan dengan lahapnya. Ya. Nah, kemudian sang suami ini ya ketika istrinya minta maaf ya karena makanannya gosong, suaminya bilang dia mendoakan dengan kebaikan. Jazakillah khair ya, sudah memasak ini makanan yang enak ya. Intinya seperti itu. Lalu kemudian setelah itu sahabatnya bertanya. Intinya dia bertanya, apakah benar engkau suka makanan yang gosong? Nah, kemudian dijawab oleh si laki-laki tadi, ya, dia menyampaikan bahwasanya, ya, kita itu punya istri kita itu banyak sekali urusannya, mulai dari ngurusin anak, ngurusin ini, ngurusin itu, ya, sehingga boleh jadi ketika dia sedang ngurusin sesuatu yang lain, ya, sampai akhirnya dia kesulitan dan menyebabkan makanan itu gosong, ya, jadi makanan itu gosong. Nah, kemudian kata beliau, ya, itu yang luar biasa adalah apa? Adalah ya makanan yang gosong ini ya itu tidaklah akan membahayakan aku. Intinya nggak menyebabkan maldorot langsung ya, misalnya langsung kenapa gitu kan. Lagian ini kan juga suatu hal yang halal gitu ya. Tapi keritekanku dengan makanan ini ya itu bisa menyebabkan ya hati istriku tersakiti. Ya, jadi bisa menyebabkan hatinya tersakiti ataupun tersinggung gitu loh. Ya. Dan itu adalah suatu hal yang tentunya lebih menyulitkan untuk diriku ketika dia menyakiti hati istrinya. Nah, jadi intinya ya, pelajaran yang bisa kita ambil adalah apa? Adalah ya kita belajar untuk qanaah. Artinya ketika ada makanan itu nikmat dari Allah, meskipun ini berat, dan ini adalah mengandung nilai pendidikan yang luar biasa. Kita mengajarkan anak kita untuk senantiasa bersyukur dengan makanan yang ada, meridhoi makanan yang ada, tidak mencela makanan, dan kita ajarkan untuk memakan makanan yang ada. Kadang-kadang anak kita kepengen makanan yang lain, ya. Enggak, aku mau ini, aku mau itu. Jadi ajarkan, ya, kita ajarkan kepada anak kita, kakak, adik, sekarang kita makan makanan yang ada ya. Nanti insya Allah, ya, kita berdoa kepada Allah, Allah berikan kita rezeki, semoga ya besok atau lusa atau kapan ya,
kita bisa memasak makanan yang adik suka. Ya, sekarang yang ada kita syukuri. Ini nikmat dari Allah. Dan kemudian kita ajarkan betapa banyak orang-orang yang kesulitan, yang lapar. Kita ajak anak kita untuk melihat anak-anak yatim atau anak kesulitan, atau kita tunjukkan ya adanya video-video orang-orang yang butuh makan, yang kelaparan ya. Karena ini untuk mengajarkan sensitivitas sosial ya. Makanya di dalam hal nikmat dunia kita ajarkan untuk melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Tapi untuk hal yang sifatnya ibadah, kita lihat orang-orang yang berada di atas kita. Ya, itu adalah bagian dari kaidah yang harus kita ajarkan. Lalu kemudian ya, yang keenam adalah makan dengan sejumlah suapan, tidak makan terlalu banyak. Artinya makannya tidak berlebihan ya. Jadi makan makanan yang tidak berlebihan ya. Nah, jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Jika kita perhatikan ya ya, bahwasanya anjuran Nabi SAW ketika makan ya, itu adalah Nabi SAW ketika makan beliau itu tidaklah sampai berlebihan makannya ya. Nabi SAW ketika makan beliau tidak bersandar. Jadi beliau tidak menyandarkan. Dan Nabi SAW bersabda ya, mala'u itu adamiyu wi'aan syarran min batnihi. Dan kata Nabi SAW ya, tidak ada wadah yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya ya, yang lebih buruk daripada perutnya. Kemudian kata Nabi SAW ya, hasbu ibni Adam ya, tukaimatun yukimna sulbahu. Maka cukuplah bagi anak-anak Adam itu ya, dia memakan beberapa suapan sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya. Fa in lam yaf'al ya, dan apabila dia tidak mau atau dia tidak melakukan, maka nah ini rumusnya ya, fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Ya, hendaknya sepertiga dia isi untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Memang kita nggak bisa pungkiri ya, tiap orang itu punya kapasitas berbeda-beda. Makanya ini pentingnya kita untuk mengenali diri kita dan juga anak kita ya, kapasitas masing-masing. Karena ya, tentang kebutuhan makan ini juga berbeda pada masing-masing orang ya. Artinya ya, ada yang memang dia banyak aktivitasnya sehingga makannya lebih banyak ya. Nah, tapi yang pasti adalah makan tidak sampai berlebihan. Karena umumnya orang-orang yang makan berlebihan atau sampai kekenyangan itu akan mempengaruhi nafasnya. Nafasnya menjadi berat. Bahkan bawahnya kepengen muntah. Kenapa? Karena ususnya ya, atau lambungnya itu menekan organ-organ di dalam tubuhnya, termasuk paru-paru dan yang semisalnya. Akhirnya dia kesulitan untuk bernafas. Nah, sehingga itu tentu akan membahayakan. Ya. Nah, jadi ajarkan makan kepada anak kita itu secukupnya, ya. Kemudian juga hendaknya tidak meniup makanan, ya, atau minuman jika panas. Jadi dibiarkan makanan itu dingin dengan sendirinya. Jadi nggak perlu ditiup, ya. Jadi tidak meniup makanan, karena sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ya, bahwasanya Nabi SAW naha anin nafkhi fi syurbi. Nabi SAW itu melarang meniup minuman, ya. Atau dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, radhiyallahu taala anhuma, mengatakan ya, anna Nabi SAW naha an yutanaffasa fil ina'i au yunfakha fihi. Nabi melarang untuk menghirup udara di dalam gelas dan meniup di dalamnya. Ya. Jadi jangan menghirup dan jangan menghembuskan nafas di dalam makanan atau meniup-niup makanan. Ya. Nah, juga disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik, dikatakan kana yatanaffasu fi syarabi thalatha. Nabi
Jika minum, beliau bernafas 3 kali. Artinya beliau nafas di luar ya, lalu kemudian beliau minum, kemudian beliau berhenti, kemudian beliau hembuskan nafasnya, kemudian beliau menghirup nafas lagi, kemudian beliau minum. Ya, ini diantara tuntunan Nabi SAW. Ya, intinya adalah ajarkan anak-anak kita jangan suka meniup makanan, meskipun panas. Jadi lebih baik ditunggu sudah hangat, bisa dimakan, baru dimakan. Jangan ditiup-tiup makanan tersebut. Dan ini ternyata sesuai dengan dengan sunnah kauniyah Allah. Jadi meniup makanan itu tidak sehat, karena di dalam mulut kita begitu banyak bakterinya. Kemudian yang ke-8, berkumpul dengan mengajak serta orang lain saat makan, baik itu keluarga ataupun tamu. Ya, karena Nabi SAW itu senang. Ketika beliau makan, beliau mengajak orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, beliau mengajak orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya. Nah, jadi di antara tuntunan Nabi SAW itu adalah ketika makan, beliau makannya barengan. Ya, beliau makan berjamaah. Ya. Nah, jadi ini juga bisa menjadi momen bagi kita ya untuk membuat semacam rutinitas ya. Jadi ada waktu-waktu kita makan bersama. Karena di saat makan itu sebenarnya momen bagi kita untuk membangun bonding. Nah, lalu kemudian juga nggak ada dalilnya ketika makan itu dilarang ngobrol, dilarang berbicara. Itu tidak ada dalilnya. Bahkan ketika kita makan, kita boleh sambil ngobrol. Kita boleh sambil bicara, asalkan tidak sampai tertawa, terbahak-bahak atau yang semisalnya. Ya. Jadi itu adalah momen bagi kita untuk bisa saling berbicara ketika makan. Ya. Lalu kemudian yang ke-9 adalah tidak mendahului makan orang yang lebih tua. Kita ajarkan ya, kita persilakan orang yang lebih tua terlebih dahulu, ya. Kemudian yang ke-10 ya adalah mengucapkan bismillah saat minum dan duduk saat minum, serta minum 3 kali tegukan. Ya, ini untuk minum ya. Tadi makan ya, ini disebutkan Syekh kurang lebih sama ya, ketika minum ucapkan bismillah dan dianjurkan duduk, meskipun ada beberapa riwayat ya yang menyebutkan juga pernah para sahabat mereka minum sambil berdiri ya. Tapi lebih utama adalah dengan duduk ya. Kemudian juga minum 3 kali tegukan ya, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan di awal. Nah, kemudian setelah itu adalah mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika telah selesai makan ya. Jadi ketika selesai makan, maka kita hendaknya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan kita membaca doa-doa seperti ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Maka sejatinya ya doa-doa seperti ini adalah datang dari riwayat yang tidak sahih, sehingga tidak sepatutnya kita dawamkan. Artinya kita senantiasakan. Namun kita boleh sebenarnya kita berdoa dengan segala doa yang baik ya, termasuk doa-doa tadi, tapi tidak kita dawamkan, kita senantiasakan, dan juga tidak kita anggap itu sebagai sunnah Nabi SAW. Karena kita diperbolehkan untuk berdoa dengan doa apa saja secara umum, ya, asalkan kita tidak mendawamkan dan menganggap itu sebagai sunnah dari Nabi SAW. Nah, yang ada adalah doa, yaitu tentang ya meminum susu, ya, doa minum susu. Nah, doa minum susu Nabi SAW mengajarkan ya, apabila kita habis minum susu kita membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Itu doa minum susu. Ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami ya atas apa yang Engkau rezekikan atau karuniakan kepada kami, dan tambahkanlah rezeki tersebut untuk kami, ya. Jadi itu yang yang dianjurkan doanya, ya. Nah, lalu kemudian juga ya tentang tentang doa-doa ya yang misalnya yang diajarkan ya, maka intinya ya pada saat kita ingin membaca sebuah doa, maka kita perhatikan apakah doa itu ada tuntunannya atau tidak, ada hadisnya tidak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jika memang ada tuntunannya, maka kita
kita baca. Nah, itu diantaranya ya. Nabi pernah mengajarkan sebuah doa pula ya. Kata Nabi SAW, "Man akala ta'aman wa qala alhamdulillahilladzi at'amani hadza ya wa razaqanihi ya min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ya. Ini diantara doa setelah makan ya, yaitu alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Dan ini maknanya juga sangat baik sekali ya, yaitu alhamdulillah, ya segala puji adalah milik Allah, alladzi at'amani, yang telah memberikan aku makan ini ya, hada wa apa namanya? Razaqanihi, dan yang telah memberikan aku karunia atau rezeki makanan tersebut min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ya, yang mana itu semua adalah tanpa daya dan tanpa kekuatanku. Artinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adab kita. Setelah makan kita bersyukur kepada Allah dan kita katakan bahwasanya itu adalah karunia dari Allah yang mana itu min ghairi haulin minni wala quwwatin. Maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bayangkan setelah makan ya, kita cukup kenyang, kita bertahmid kepada Allah, mendapat pahala. Kemudian apabila kita baca doa ini, dosa kita akan diampuni. Ya, ini ketika orang belajar adab ya. Makanya di balik adab yang kita pelajari dan kita ajarkan itu mengandung begitu banyak balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Saat ini ya, ini sudah pukul 5 ternyata. Ya, mohon maaf ya, baru enggak begitu ngeh ya. Ini ada pertanyaan. Ustadz izin banyak tanya, karena baru gabung. Saya punya 2 anak, 4 dan 6 tahun. Kadang suka bertanya tentang syaitan. Karena memang saya sudah perkenalkan tentang syaitan, bahwa syaitan akan mengganggu manusia. Beberapa hari yang lalu adik sama kakak berantem. Terus kakak bilang, adik lagi diganggu setan tuh, marah-marah mulu. Lalu adik jadi takut dan nangis, lalu bilang gara-gara setan. Mohon arahan Ustadz, ada yang salahkah dari reaksi adik? Saya pernah dengar tidak boleh menyalahkan syaitan, hanya boleh berdoa minta perlindungan. Ya. Nah, jadi ya, yang perlu kita perhatikan adalah kita boleh ya, kita mengajarkan tentang syaitan bukan untuk nakut-nakuti. Tapi kita ajarkan tentang syaitan yang pertama ya, agar ya mereka mengenali syaitan, agar mereka memusuhi syaitan. Ya, sebagaimana kaidah apa namanya? Araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut. Ya, sama. Kita kenalkan syaitan agar mereka tahu tentang makarnya syaitan, agar tidak mengikuti syaitan dan tidak takut dengan syaitan. Bahkan juga banyak ya nasihat dari para nabi dan rasul, di antaranya Nabi Yakub alaihissalam ketika menasihatin ya Yusuf alaihissalam, itu diingatkan tentang syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata. Jadi harus kita ajarkan syaitan adalah musuh yang nyata. Kemudian ajarkan yang kedua, syaitan itu adalah makhluk Allah yang lemah. Lemah. Jadi jangan diajarkan syaitan itu kuat, serem dan menakutkan. Tidak, makhluk Allah yang lemah. Ya, sehingga ini akan membangun keberanian kepada anak kita. Lemah karena kita memiliki zat yang maha kuat, Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan kita berta'awudz dan kita membaca ya sejumlah zikir-zikir, doa-doa dan ayat Al-Qur'an, maka syaitan itu tidak berkutik. Ya. Syaitan tidaklah berkutik, ya. Itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Nah, jadi jangan sampai kita menakut-nakuti anak dengan syaitan. Ya, takhwif itu yang salah, yang keliru, apalagi buat anak tufulah. Ya, apalagi digambarkan syaitan itu mengerikan, menakutkan, seperti genderuwo lah, seperti kuntilanak. Itu jangan. Ya, itu semua berangkat kebanyakan dari apa? Dari mitos ya. Karena segala hal yang sifatnya ghaib, yang tidak bisa kita indra, itu sebenarnya tidak keluar dari yang namanya khurafat, takhayyul. Bukan artinya kita nafikan. Kita tidak menafikan. Itu memang bisa jadi jin yang melakukan hal tersebut. Tapi ya, jangan kita jadikan itu sebagai sarana untuk nakut-nakuti, kayak horor dan yang semisalnya. Jangan. Kita ajarkan seorang mukmin harus berani, harus kuat. Karena ada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga, memelihara. Ya. Kita ajarkan Allah yang maha kuat. Sehingga hanya kepada Allah lah kita memohon al-quwwah, kekuatan, ya. Ini agar kita memupuk asy-syaja'ah, keberanian untuk anak kita. Ya. Tapi memang syaitan
ya itu dalam beberapa hal bisa bisa mempengaruhi manusia ya, terutama ketika lagi marah ya. Nah, oleh karena itu kita ajarkan ya, memang ketika kamu lagi marah, Nak, ya berta'awudz, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Kemudian juga jangan makan pakai tangan kiri ya, Nak, karena itu seperti makannya syaitan. Kemudian ketika mau masuk kamar mandi, mohon pertolongan kepada Allah ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari setan jantan dan setan betina. Karena Allah yang bisa melindungi, gitu loh. Jadi ajarkan mereka agar tidak takut, agar mereka senantiasa selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, adapun tentang menyalahkan syaitan ya, itu ya sebenarnya gini ya, sebenarnya memang keburukan-keburukan yang tidak lepas dari peran syaitan. Ya. Jadi syaitan bersalah, tapi juga kita bersalah karena mau mengikuti syaitan itu, ya. Bukan artinya kita nggak boleh menyalahkan syaitan. Tapi juga bukan kita salahkan mutlak syaitan, tapi juga kita salahkan diri kita karena kita yang juga bisa dipengaruhi oleh syaitan, ya. Nah, jadi bukan artinya kita tidak boleh menyalahkan syaitan, boleh-boleh saja, ya. Karena memang syaitan adalah sebab yang mana mereka berusaha untuk memalingkan kita, ya. Jadi juga kita boleh bahkan dianjurkan untuk berdoa memohon perlindungan. Tapi ketahui syaitan itu bukan cuma dari jenis jin, ada juga syaitan dari jenis manusia, ya. Nah, karenanya di dalam surat An-Nas Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang senantiasa memberikan waswas ke dalam dada-dada manusia dari jenis jin dan dari jenis manusia. Ada manusia-manusia yang juga syaitan. Manusia yang menghalangi orang untuk menuntut ilmu, manusia yang mengajak orang untuk untuk melakukan kemaksiatan. Nah, karena itu sahabat-sahabat anak kita itu juga ada yang, mohon maaf ya kalau bahasanya kasar, memang kenyataannya memang ada yang syaitan. Makanya kita diperintahkan untuk menyeleksi teman-teman kita dan anak-anak kita. Karena ada teman-teman yang buruk, yang jelek, yang bisa mengajak kepada keburukan, yang mencegah kita melakukan kebaikan. Itu sejatinya syaitan dari bangsa manusia. Nah, kemudian saya juga pernah mendengar arti dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya aku berlindung dari syaitan yang dirajam. Apakah termasuk mencela atau salah jika nampak anak senang mengatakan setan dirajam? Berkesan syukurin lo dirajam. Kadang anak-anak mengatakan juga untuk mengumpat saat berantem, mau rajam, nanti dirajam loh, ya. Jadi kata ar-rajim itu artinya adalah yang terkutuk, ya, yang terlaknat, yang jauh dari rahmat, itu maknanya, ya. Jadi itu maknanya. Jadi kalau kata rajam di sini ya, itu kalau dalam bahasan fikih ya berarti ini adalah hukuman ya bagi orang-orang yang melakukan zina dan dia sudah pernah menikah, maka dia dihukum rajam, yaitu dengan cara dilempari batu ya. Jadi yang benar kita ajarkan kepada mereka makna yang tepat, yaitu maknanya adalah ya ar-rajim adalah yang dilaknat atau yang terkutuk ya. Nah, dan juga kita ajarkan kepada anak kita supaya menghindarkan kata-kata seperti ini. Ini kalau misalnya maknanya adalah makna laknat atau kutukan, maka kita ajarkan supaya menghindarkan kata-kata laknat atau kutukan seperti ini. Nah, apakah hikmah yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak tentang sesuatu yang halal bisa jadi haram? Misalnya buah anggur halal, cuma kalau sudah jadi alkohol maka jadi haram. Makan boleh, tapi kalau kebanyakan tidak boleh, dan lain-lain. Jazakallah khairan. Nah, jadi kalau kita bicara hikmah itu tidak semua orang mampu untuk mengetahuinya, kecuali ulama-ulama, ya, para ulama yang mendalam keilmuannya, ya, ulama yang memang memiliki keilmuan yang mumpuni, maka Allah Subhanahu wa taala yang karuniakan ilmu kepada mereka sehingga mereka bisa menyibak sebagian hikmah. Ya, artinya tidak semua orang bisa mengetahui hikmah. Nah, juga sama, saya pun juga tidak memiliki kemampuan untuk bisa menyibak suatu hikmah. Ya, karena yang memiliki kemampuan untuk menyibak hikmah adalah ya para ulama-ulama yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyingkap hikmah. Dan hikmah itu bukan illah, ya, bukan sebab. Artinya ya itu dijadikan sebab Allah mengharamkan ini, tidak. Ya, karena apa yang Allah haramkan, maka itulah yang Allah haramkan. Ya, kita mungkin cuma bisa menguak sebagian dari hikmahnya saja. Ya. Lalu kemudian apa hikmahnya?
Sesuatu yang halal bisa jadi haram, ya intinya halal dan haram adalah haknya Allah. Yang halal pasti mengandung kebaikan, yang haram pasti mengandung keburukan untuk manusia, meskipun tampak nikmat tapi itu buruk. Contoh misalnya anggur. Anggur ketika masih bersifat buah itu makanan yang sehat, makanan yang baik ya. Anggur itu ya adalah di antara makanan yang baik, makanan yang sehat. Ya. Tapi ketika anggur itu disimpan kemudian dijadikan sebagai minuman beralkohol, ya minuman khamar bisa memabukkan, maka jadi haram. Ya, haramnya kenapa? Karena dia berubah sifatnya menjadi memabukkan. Dan segala sesuatu yang memabukkan yang bisa menghilangkan akal manusia, maka itu menjadi haram hukumnya, ya. Kemudian juga makan. Makan boleh, ya. Tapi kalau kebanyakan nggak boleh. Kenapa? Karena apabila kebanyakan akan membahayakan. Makanya semua apa yang Allah haramkan itu mengandung madarat pasti, mengandung keburukan, mengandung kejelekan. Apa yang Allah halalkan, ya apalagi Allah perintahkan pasti mengandung kebaikan. Itu kaidah prinsipnya. Ustadz, setan itu bisa mengecil dan membesar ya. Allah a'lam bishawab. Harus ada dalilnya. Dikatakan membesar, mengecil ya. Karena yang tahu tentang syaitan apalagi dari bangsa jin ya, itu kita butuh dalil. Tapi kalau apakah syaitan bisa menjelma? Bisa. Itu karena memang ada dalil-dalilnya. Kalau tidak mengucap bismillah jadi ikut makan, lalu menjadi membesar. Ya ini kita nggak bisa bicara membesar, mengecil, dan lain sebagainya, kecuali memang ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, maka kita tidak mempergunakan kata membesar, mengecil. Tapi memang syaitan bisa ikut makan dengan kita apabila kita tidak mengucapkan basmalah, karena ada dalilnya. Bagaimana cara menjawab anak saat bertanya, setan makan mah? Kok makanan kakak nggak habis padahal dimakan setan? Ya, karena apa? Karena begini, karena ya syaitan dari bangsa jin, ya mereka itu memang punya makanan, ya. Artinya, ya, ketika mereka turut makan dengan kita, itu bisa hilang keberkahan makanan tersebut. Artinya begini, ya. Jadi yang hilang itu bukan dari volume atau dari kuantitasnya, tapi yang hilang pertama keberkahannya. Yang kedua, ya, yang hilang juga misalnya kalau kita makan dengan syaitan, ya, itu itu seringkali kita akan merasa kurang, padahal kita sudah makan banyak gitu. Kita udah makan banyak, tapi kita masih berasa kurang gitu, ya. Ya itu Jadi diantaranya. Jadi bukan artinya ketika syaitan makan itu sifatnya hissi, ya. Karena syaitan sendiri adalah suatu hal yang tidak hissi. Hissi artinya yang bisa diindra. Artinya mau nggak sih kamu makan bareng-bareng sama syaitan, padahal syaitan adalah musuh yang nyata gitu loh, ya. Bagaimana cara menjelaskan yang benar tentang setan bisa membesar, mengecil, menjadi kuat, dan kita berperan membuat setan itu menjadi lebih kuat atau lemah? Saya sering tidak bisa menjawab pertanyaan anak, apalagi sesuatu yang gaib. Ya, karena perkara yang gaib memang kita nggak bisa menjawab sembarangan, harus butuh dalil. Ya, karena ini si anak, masya Allah, sudah pakai logika. Kalau makan berarti semakin besar, kalau nggak makan berarti semakin kecil. Ya, ya. Yang kita terangkan adalah, ya, kita tidak tahu nak bagaimana syaitan dalam artian dari bangsa jin, ya. Itu bagaimana sifatnya, maksud saya bagaimana hakikatnya, kita nggak tahu, ya. Cuman yang pasti syaitan itu kita ajarkan lemah ketika kita memiliki keyakinan, keimanan yang kuat kepada Allah, memiliki keikhlasan kepada Allah, ya, dan kita senantiasa berzikir kepada Allah, maka syaitan bisa menghindar, menjauh dari kita. Bahkan syaitan pun juga bisa mati, ya, mati, terbakar karena kita bacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Itu juga bisa. Nah, terakhir ya, apakah benar tidak ada larangan untuk mengobrol saat kita makan? Justru hal tersebut menjadi pembeda dengan budaya atau adat Barat. Ya, ini sudah kita terangkan tadi, ya. Ya, karena saya sampai sekarang belum pernah tahu ini. Mereka yang mengatakan ada larangan untuk ngobrol saat makan. Dalilnya apa? Nggak ada dalilnya, ya. Malah sebenarnya ketika kita makan, kita boleh ngobrol. Kita boleh bicara, ya. Karena ini sebenarnya berangkat dari tradisi budaya. Kalau lagi makan jangan ngomong, ya. Kalau makan kamu harus begini, kalau makan kamu harus begitu, ya. Intinya itu etika atau manners yang berangkat dari adah, dari sebuah kebiasaan. Hukum asalnya adah itu mubah, tapi apabila menyelisihi dengan adab Islam, maka kita lebih mendahulukan adab-adab Islam, etika-etika yang ada di dalam agama kita, agama Islam, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Loh, ini masih ada lagi pertanyaan, ya. Oh ya, ini mungkin yang terakhir banget ya, karena sudah mau maghrib ini.
Ustadz, benarkah semua yang hidup di laut adalah halal, termasuk bangkai ikan dan hewan yang ada di dalam laut? Iya, semua yang ada di laut, yang ada di air itu adalah halal, ya. Ini suatu hal yang, ya, kalau tidak apa namanya, kalau tidak ini ya, maksud saya itu adalah suatu hal yang, ya, yang kalau 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 tidak sampai, ya, atau nyaris ulama itu ijma dengannya. Ya, artinya apa namanya, semua yang ada di laut, ya, itu adalah halal hukumnya, juga termasuk bangkainya, ya. Karena ini adalah bagian dari sabda Nabi yang mulia alaihi wasallam. Lalu semua tumbuhan halal Kak Ustadz? Ya. Iya, umumnya semua tumbuhan itu halal kecuali apabila memang, ya, tumbuhan itu memang apa namanya, mengandung suatu hal yang madharat. Misal contohnya tumbuhan-tumbuhan seperti tumbuhan yang apa, misal ganja atau yang semisalnya, ya, yang bisa menyebabkan mabuk, maka tumbuhan itu menjadi haram. Kenapa? Keharamannya karena ada ilah, sebab yang menyebabkan dia, ya, membawa sebab menjadi orang itu mabuk gitu, ya. Dan segala hal yang memabukkan apapun bentuknya itu haram, ya. Berarti demi kehati-hatian jika pergi ke tempat yang asing atau kita dapat makanan yang tidak bermerek atau berlogo halal, misalnya makanan warung pinggir jalan atau GoFood, selain no pig, no lard, berarti lebih baik memilih makanan vegetarian dan produk laut karena kita tidak tahu status kehalalannya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Jadi ini ada perinciannya ya jamaah sekalian. Yang pertama, kalau kita berada di negeri kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin, maka secara asal hukumnya halal. Kita nggak dituntut untuk bertanya, Pak, ya, ini Bapak menyembelihnya gimana, Pak? Ini Bapak menyembelihnya benar-benar nggak ngucapin bismillah nggak? Ya, jadi intinya secara asal halal. Kita nggak dituntut, itu takalluf namanya. Kalau kita berada di negeri kaum muslimin. Tapi kalau kita berada di negeri non muslim, di negeri orang-orang musyrikin misalnya, ya, misalnya di Jepang atau yang lainnya, maka kita harus pastikan dulu daging tersebut halal tidak, gitu loh. Meskipun itu ikan, ya, sementara budaya di sana biasa memasak dengan homer, dengan arak, maka jadi haram. Ya, jadi belum tentu, ya, ikan itu otomatis halal. Ya, apalagi kalau kita berada di sebuah negeri yang memang kebiasaannya memasak dengan arak misalnya, seperti di Cina atau di Jepang atau di Korea. Itu biasanya supaya lebih sedap dikasih arak. Ya, oleh karena itu makanya kita pastikan ketika di negeri-negeri kafir seperti itu, ya, harus pastikan yang halal. Tapi kalau di negeri kaum muslimin, maka secara asal halal, ya, makanannya halal, ya, meskipun tidak ada logo MUI-nya misalnya, itu secara asal adalah halal karena kita berada di negeri kaum muslimin. Kecuali kalau yang jelas-jelas haram, ya, misalnya ada tulisannya babi atau daging kodok, baru itu ya haram. Tapi kalau itu dijual daging bebek, daging ayam, ikan, ya, secara asal adalah halal, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Ini sudah mau masuk waktu maghrib. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.